Yo mamen, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Carrie. Film yang rilis pada tahun 2013 ini dibintangi oleh aktris cantik yaitu Chloe Grace Moretz. Menceritakan tentang seorang wanita cupau alias culun yang memiliki kemampuan telekinesis. Ingin tahu kan kelanjutan ceritanya? Langsung aja, let's get it down. Diawali oleh seorang wanita yang sedang merintih kesakitan. Dia mengira dirinya menderita kanker, tapi kalau dilihat-lihat nampaknya wanita itu mau melahirkan. Wanita itu hendak membunuh anaknya, tapi dia mengurungkan niatnya dan memilih untuk merawatnya. Anak itu adalah Carrie. Saat beranjak dewasa, Carrie merupakan anak yang lugu, pemalu, dan cupau. Saking cupaunya, Carrie sampai tidak tahu dan tidak mengerti kalau dia mendapati dirinya berdarah. Padahal bulan sedang datang mendekati dirinya. Carrie sangat ketakutan dan berteriak minta tolong. Bukannya menolong, teman-temannya justru malah membuli kepolosan dari Carrie dan merekam kejadian memalukan itu. Datanglah Ibu Desjardins untuk membubarkan kejadian itu dan mencoba menenangkan Carrie. Carrie semakin tak terkendali sampai-sampai Ibu Desjardins harus menampar Carrie untuk menenangkannya. Carrie dibawa ke ruang guru untuk dimintai keterangan siapa yang membuli dia. Kepala sekolah ingin Ibu Carrie datang, tapi Carrie menolak dan kejadian aneh terjadi. Galon kaca yang ada di ruang guru itu tiba-tiba saja pecah. Ibunya Carrie datang dan menjemput Carrie pulang. Saat di mobil, Carrie meminta maaf pada ibunya. Carrie mempertanyakan kenapa ibunya tidak pernah memberitahu kalau ada yang namanya datang bulan. Ibunya meminta untuk membicarakannya di dalam rumah. Di dalam rumah, ibunya Carrie membenturkan kepalanya ke tembok, memohon pengampunan karena Carrie telah mandi bersama dengan teman-temannya hingga dipenuhi oleh nafsu, dan menurut dia itu adalah dosa besar. Ibunya memaksa Carrie untuk memohon pengampunan juga, tapi Carrie menolak dan merasa dia tidak melakukan dosa apapun. Karena kesal, ibunya memukul kepala Carrie dengan buku. Ibunya memasukkan Carrie ke dalam ruang pengampunan dosa. Carrie terus berteriak minta tolong agar dikeluarkan dari tempat itu hingga membuat pintu terbelah. Entah dosa apa yang dilakukan oleh ibunya di masa lalu, tapi sepertinya Carrie sering dikurung di tempat itu untuk memohon pengampunan. Di tempat lain, saat Sue dan Tommy sedang melakukan pembuahan, Sue teringat perlakuannya terhadap Carrie. Dia merasa menyesal karena saat itu dia juga ikut membuli Carrie. Di sisi lain, Chris, si wanita jahat nan liar, malah mengunggah video memalukan Carrie ke media sosial. Bloody Mary. Di sekolah, mereka semua dihukum atas perlakuan bully terhadap Carrie. Yang menolak dihukum akan diskors dan tidak bisa mengikuti pesta dansa kelulusan sekolah. Chris yang memang udah jahat dari lahir menolak hukuman itu. Hanya karena seorang Carrie White, mereka harus menerima hukuman. Dan dia merasa itu adalah sesuatu yang berlebihan. Chris mencoba mempengaruhi teman-temannya untuk menolak hukuman itu. Tapi Sue dan yang lainnya tidak ada yang mau mengikuti Chris. Chris pun diskors dan tidak boleh ikut ke pesta dansa. Setelah kejadian memalukan itu, Carrie terus ditertawakan oleh teman-teman di sekolahnya. Di saat itu pula, Carrie mulai menyadari kalau dia memiliki sesuatu di dalam dirinya. Carrie mulai mencari tahu serta mempelajari kekuatan telekinesis yang ada dalam dirinya. Dan Carrie pun berhasil mengasah kemampuan telekinesisnya. Sue yang merasa bersalah kepada Carrie meminta Tommy untuk mengajak Carrie ke pesta dansa untuk menebus kesalahannya. Tommy awalnya menolak permintaan Sue karena dia hanya ingin pergi ke pesta dansa bersama dengan Sue. Sue tahu kalau Carrie sering memperhatikan Tommy dan tetap memaksa Tommy untuk mengajak Carrie ke pesta dansa. Sue memutuskan untuk tidak hadir ke pesta dansa itu. Dengan terpaksa, Tommy menuruti permintaan dari Sue. Tommy mengajak Carrie untuk ke pesta dansa, tapi Carrie menolak ajakan Tommy karena dia tahu Tommy dekat dengan Sue. Dia merasa Tommy mempermainkannya dan dia hanya akan dipermalukan di pesta dansa itu. Saat Carrie sedang menangis, Ibu Desjardins datang untuk menenangkan Carrie. Carrie mempertanyakan kenapa laki-laki seperti Tommy mengajak wanita seperti dirinya untuk pergi ke pesta dansa. Ibu Desjardins meyakinkan Carrie bahwa itu bukan suatu hal yang tidak mungkin.
Karena Carrie sebetulnya wanita yang cantik, hanya saja dia kurang percaya diri. Ibu Desjardins memperingatkan Sue dan Tommy agar tidak mempermainkan Carrie, serta melarang Tommy untuk mengajak Carrie ke pesta dansa. Tapi Sue tetap memaksa Tommy untuk mengajak Carrie ke pesta dansa. Sue sebenarnya memiliki niat baik terhadap Carrie, tapi tetap saja itu suatu kepura-puraan. Kalian bisa menilai sendiri, entah itu perbuatan yang benar atau salah. Tommy datang ke rumah Carrie dan memaksa Carrie untuk menerima ajakannya ke pesta dansa. Carrie akhirnya menerima ajakan dari Tommy. Carrie terlihat senang dan bahagia. Dia pun pergi ke Tanah Abang untuk mencari bahan yang bagus dan menjahit sendiri gaun yang akan dia gunakan untuk pergi ke pesta dansa. Saking senang dan antusias, Carrie sampai telat pulang ke rumah. Ibunya sudah menunggu di depan rumah dengan rasa cemas. Carrie mencoba untuk memberitahu ibunya kalau dia diajak ke pesta dansa oleh seorang laki-laki dan dia telah menerimanya. Carrie hanya ingin menjadi wanita normal dan menjadi manusia seutuhnya. Ibunya menasehati Carrie kalau Tommy akan menyakiti dirinya. Carrie tetap bersikeras ingin ikut ke pesta. Mendengar hal itu, ibunya menyuruh Carrie untuk masuk ke ruang pengampunan dosa dan mengajak Carrie untuk pindah dari tempat itu. Karena muak dengan sikap ibunya yang overprotective, Carrie menggunakan kemampuan telekinesis kepada ibunya. Ibunya menganggap Carrie sebagai penyihir dan Carrie telah dirasuki oleh iblis. Di tempat lain, Chris dan pacarnya pergi mengambil darah babi untuk ditumpahkan kepada Carrie saat pesta dansa nanti. Babi nggak tuh? Hari pesta dansa pun tiba. Carrie sedang menunggu Tommy datang untuk menjemputnya. Ibunya tetap melarang Carrie untuk pergi ke pesta itu. Dia seakan tahu kalau Carrie akan disakiti dan dipermalukan lagi. Karena Carrie tetap ingin pergi ke pesta dansa, ibunya malah memukul wajahnya sendiri. Agak sedikit rada-rada juga ya ibunya. Di sini kita baru mengetahui kalau Carrie adalah anak yang lahir di luar nikah. Itu adalah suatu dosa yang besar menurut ibunya. Carrie adalah anak yang terlahir dari dosa, dan dia adalah anak yang terkutuk, yang memiliki tangan iblis. Alasan ibunya Carrie overprotective kepada Carrie adalah karena dia tidak ingin Carrie menjadi pendosa seperti dirinya. Carrie tidak mendengarkan perkataan ibunya, dan mengurung ibunya di ruang pengampunan dosa. Carrie akhirnya pergi bersama dengan Tommy ke pesta dansa, dan disinilah awal malapetaka itu terjadi. Saat di pesta dansa, Carrie berdansa dengan Tommy dan dia terlihat sangat bahagia. Di pesta dansa itu akan ada pemilihan raja dan ratu yang akan duduk di singgasana di atas panggung. Pemilihan itu dilakukan secara voting oleh para peserta yang hadir. Chris mengirim pesan kepada Sue yang sedang berada di rumah jika dia ada di pesta itu dan dia akan mempermalukan Carrie di depan banyak orang. Sue langsung pergi bergegas ke pesta itu untuk memperingatkan Carrie dan Tommy. Carrie dan Tommy terpilih sebagai raja dan ratu. Itu bukan suatu kebetulan, tapi memang sudah direncanakan oleh Chris dan temannya untuk mempermalukan Carrie. Saat Carrie dan Tommy naik ke atas panggung, Sue berusaha untuk menghentikan Chris, namun semua terlambat. Chris dan pacarnya menyiram Carrie dengan darah babi yang memang sudah mereka siapkan beberapa waktu lalu. Melihat hal itu, Tommy sangat marah. Teman-temannya Chris memutar video memalukan Carrie untuk diperlihatkan kepada semua orang. Semua orang mulai mentertawakan Carrie. Ibu Desjardins mencoba merangkul Carrie tapi dia menghempaskannya. Kemarahan Carrie tak terbendung saat melihat Tommy tepar tertimpa ember babi. Carrie mengamuk dan membantai hampir semua orang yang mentertawakan dan mempermalukan dirinya, kecuali Ibu Desjardins dan Tommy.
Chris dan pacarnya melarikan diri dan Carrie mencoba untuk mengejarnya. Carrie akhirnya berhasil mengejar mereka dan Chris malah ingin menabrak Carrie. Akhirnya Chris, si wanita jahat nan liar, tewas meledak di dalam mobil bersama dengan pacarnya. Carrie yang bersimbah darah pulang menemui ibunya. Dia menyesal karena tidak mendengarkan perkataan ibunya. Bukannya malah menenangkan Carrie, ibunya malah menusuk Carrie dan mencoba untuk membunuh Carrie. Nah kan, dibilang juga apa? Ada kan ibunya? Carrie terus memohon agar ibunya tidak membunuhnya, tapi ibunya tidak peduli dan terus menyerang Carrie. Carrie yang mencoba membela dirinya akhirnya harus membunuh ibunya. Sue datang ke rumah Carrie untuk membantu. Kekuatan Carrie semakin tidak terkendali hingga menyebabkan rumahnya runtuh. Carrie mengetahui dan memberitahu Sue jika dia sedang hamil. Carrie pun mengeluarkan Sue dari rumah itu, dan Carrie akhirnya terkubur hidup-hidup bersama dengan ibu dan rumahnya. Di akhir cerita, Sue mengalami hal yang sama seperti ibunya Carrie, dan dia akan melahirkan anak terlarang seperti Carrie. Film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah meremehkan orang yang sedikit berbeda dari kita, karena kita tidak pernah tahu potensi apa yang dimiliki oleh orang itu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol lonceng, like, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Paka-paka.